Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Oke Kurniawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau STIKIM, Prodi S1 Keperawatan Reguler 4B. Nah, saya di sini akan sedikit membahas tentang terapi hipnotis untuk pasien hipertensi. Nah, dari beberapa penelitian yang ada, saya di sini mengambil penelitian yang berjudul Penurunan Tekanan Darah pada Klien Hipertensi Primer melalui Terapi Hipnosis oleh Eko Winarto dan kawan-kawan tahun 2011. Nah, yang pertama, apa sih hipnotis itu? Hipnotis dalam segi keilmuan adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Nah, lalu pengertian hipnotis dari segi fenomena adalah diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring dulu karena filter mentalnya tidak aktif. Nah, apa sih filter mental? Filter mental adalah bagian dari pikiran kita yang berfungsi menganalisa dan merasionalisasi setiap informasi yang masuk ke pikiran. Nah, di sini ada sejarah hipnotis. Dalam bahasa Inggris, hipnotis disebut dengan hipnosis atau hypnotism. Istilah hipnosis pertama kali diperkenalkan oleh James Bright, seorang dokter ternama di Inggris yang hidup kisaran tahun 1795 hingga 1860. Sebelum masa James Bright, hipnotis dikenal dengan nama mesmerism atau magnetism. Nah, lalu, hipnotis berasal dari kata hipnos, yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan kondisi tidur. Orang yang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Sedangkan, orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat seperti tidur, namun ia masih bisa mendengar dan dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Nah, lalu yang kedua, apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Nah, lalu di sini ada klasifikasi hipertensi. Yang pertama, normal, tekanan sistoliknya di bawah 120 mmHg dan diastoliknya di bawah 80 mmHg. Lalu ada prehipertensi, yaitu sistoliknya di kisaran antara 120 hingga 139 mmHg dan diastoliknya kisaran 80 sampai 89 mmHg. Nah, lalu klasifikasi hipertensi stage 1 yaitu sistoliknya berada di kisaran 140 mmHg dan 105 sampai 150 mmHg dan tekanan diastoliknya kisaran 90 hingga 99 mmHg. Lalu hipertensi stage 2 yaitu sistoliknya berada di angka lebih dari 150 mmHg dan diastoliknya berada di angka lebih dari 100 mmHg. Perlu diketahui, 90% dari kasus hipertensi yang ada, hipertensi 90% tidak diketahui faktor penyebabnya. Nah, lalu di sini ada faktor resiko yang menyebabkan hipertensi. Yang pertama, ada keturunan atau genetik. Studi menunjukkan bahwa sekitar 20% hingga 40% pasien hipertensi primer mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi. Keadaan ini kemungkinan berkaitan dengan genetik, gen yang meliputi sistem renin-angiotensin, dan yang lain berkaitan dengan tonus vaskuler, transportasi garam dan air di ginjal, dan retensi insulin berkontribusi terhadap perkembangan hipertensi, menurut Gray et al. Tahun 2002. Lalu ada faktor risiko tingkat stres. Menurut Jared 2008, stres emosional
atau mental bisa menurunkan kualitas hidup. Selain itu, stres mental psikososial dapat meningkatkan tekanan darah. Stres yang sering atau berkepanjangan menyebabkan otot polos vaskuler, hipertrofi, dan berpengaruh pada jalur pusat integritas di otak. Lalu selanjutnya ada faktor risiko dari tingkat aktivitas. Nah, orang dengan aktivitas yang kurang cenderung memiliki risiko mengalami hipertensi yang lebih tinggi. Aktivitas membantu mencegah dan mengontrol hipertensi dengan menurunkan berat badan dan resistensi perifer serta menurunkan lemak tubuh. Menurut Anggraini 2009. Nah, lalu faktor risiko selanjutnya adalah konsumsi garam yang tinggi. Menurut Gray et al. Tahun 2002, konsumsi natrium sering berhubungan dengan retensi cairan. Konsumsi garam yang tinggi sering menjadi faktor penting dalam perkembangan hipertensi primer. Diet tinggi garam dapat menginduksi pelepasan hormon natriuretik yang secara tidak langsung meningkatkan tekanan darah. Natrium juga menstimulasi mekanisme vasopresor melalui sistem saraf pusat. Lalu ada faktor hidup dari merokok. Seperti yang diketahui, rokok memiliki nikotin. Nah, nikotin dalam rokok dan obat seperti kokain menyebabkan peningkatan tekanan darah dan tergantung dengan dosis. Peran rokok dalam tekanan darah merupakan hal yang kompleks yang bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah yang berdampak pada peningkatan kerja jantung dan peningkatan kebutuhan oksigen. Menurut Gray et al. Tahun 2002. Nah, lalu ada faktor risiko dari mengkonsumsi alkohol juga. Menurut Mutakin 2012, insiden hipertensi meningkat pada orang yang meminum 3 ons etanol setiap hari. Konsumsi alkohol 2 gelas atau lebih setiap hari meningkatkan risiko hipertensi dan menyebabkan resistens terhadap obat antihipertensi. Nah, lalu yang ketiga ada hipnotis untuk hipertensi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Eko Wiranto dan kawan-kawan telah mengidentifikasi efek hipnotis terhadap penurunan tekan darah klien hipertensi primer dengan hasil yang bermakna. Penurunan tekanan darah diastolik berhubungan dengan peningkatan usia. Penurunan bermakna juga terjadi pada orang dengan riwayat merokok pasif. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya penerapan terapi hipnotis sebagai intervensi keperawatan. Nah, tidak hanya hipertensinya secara langsung, namun hal-hal kegiatan yang bisa menimbulkan terjadinya hipertensi juga bisa diterapi dengan hipnotis. Seperti orang perokok agar bisa mengurangi jumlah penggunaan rokoknya tiap per harinya. Dan seperti stres bisa dilakukan dengan self-hipnosis. Dan untuk peminum alkohol juga bisa dihipnosis. Dan kegemukan juga bisa dilakukan dengan hipnoslimming. Nah, lalu di sini ada tahapan hipnosis. Yang pertama, ada pre-talk. Pre-talk adalah pertemuan awal atau kontrak untuk dilakukan hipnoterapi. Lalu, induction adalah proses di mana membimbing klien untuk melakukan self-hipnosis atau memasuki kondisi hipnosis. Lalu yang ketiga ada deepening, yaitu memperdalam keadaan hipnosis sehingga klien memasuki kondisi somnambulisme dan kita memberi sugesti. Nah, lalu yang keempat ada sugesti. Di sini kita memberi sugesti sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir ada membangunkan. Proses terminasi, kita ingatkan bahwa jika kita sudah memberi sugesti telah ditetapkan dan kita harus membuat angkernya. Jika
Jadi ketika klien kita kontrol, kita bisa buka angkernya kembali, lalu kita bangkitkan angkernya dan sugesti ulang. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.